discuss new capture with me. And today we are going to talk about how to teach speaking for young learners. Okay, let's discuss it together. The first, I want to explain about how to teach speaking for young learners. We have two case yang harus kita pahami as a teacher to teach speaking for young learners. The first is children talk while they play, and second is play is a vital and important aspect of a child development, and language is a part of that play. Maksudnya adalah ketika kita ingin mengajar anak-anak, maka pastikan elemen-elemen atau aktivitas yang kita gunakan adalah dalam bentuk games atau permainan, karena yang ada di otak mereka sebagian besar adalah bermain, bukan dalam bentuk formal speaking activities. Misalkan kita ingin mengajar anak usia 7 tahun ke atas, 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah itu kita we have to teach speaking through play game, storytelling, seperti itu aktivitasnya. Dan ketika kita ingin mengajar anak usia 7 tahun ke atas, itu kita sudah bisa menggunakan classroom language. So as a teacher, we need to be creative untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan media-media pengajaran seperti games untuk sebagai pengajaran kemampuan berbicara pada anak, seperti itu. Next, I want to explain background to teaching of speaking. There are four ways. Ada song, ada poem, ada rhyme, ada chant. It's a wonderful way of making students sing and talk, and at the same time work at their grammar, vocabulary, and pronunciation. Ada 4 cara yang paling umum yang bisa kita gunakan untuk mengajar speaking kepada anak-anak. Pertama ada song. Song itu kita bisa we can play the song from YouTube, misalkan kita dengarkan lagunya, kita lihat, kita perlihatkan videonya kepada mereka, seperti itu. Yang kedua ada poem. Poem itu puisi atau pantun, itu juga bisa kita gunakan. Yang ketiga ada rhyme activities. Yang keempat itu ada chant. Chant ini seperti song, cuma dia hanya dia lebih pendek saja. Oke, berikutnya Miss akan jelaskan tentang teknik and activities. Teknik dan activities yang kita gunakan untuk mengajar speaking itu kepada anak-anak itu ada ALM, Audio Lingual Methods, merupakan metode yang berfokus pada kemampuan mendengarkan dan berbicara. Jadi as much as possible we speak them and enable them just speak. Ada 2 aktivitas. Yang pertama ada dialog, yang kedua ada drill choral response. Yang pertama dialog. Dialog itu bisa berupa aktivitas kita membuat grup, kita making a group, kita kasih script ke mereka atau tema, lalu mereka praktikan dialog di dalam skrip itu dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang kedua itu drill choral response. Ini adalah pengulangan. Jadi kita enable student to mengulang apa yang sudah kita ucapkan. Misalnya substituting, you show them the picture of banana. Misalkan banana,
and then you want them to repeat after you started to drink the fruit that you show them. Misalkan banana, you say, uh, I like banana, and then they say I like banana, and then you change the fruit. I like apple, and then they say I like apple. Oke, seperti itu, drilling with substitution. Oke, nextnya ada CLT, Communicative Language Teaching. CLT is one of method in teaching speaking, salah satu metode yang lumayan ampuh yang digunakan untuk mengajarkan speaking ke anak-anak. Dari bahasanya saja sudah komunikatif, berarti kita harus lebih komunikatif lagi dengan cara, ada 3 cara, yaitu dengan games itu ada guessing games, yang kedua ada talking and writing box. Misalkan itu kita membuat sebuah kotak, di dalamnya itu ada tema, ada beberapa tema, dan kita suruh pilih secara random. Kemudian setelah mereka mendapatkan salah satu tema, mereka menjelaskan tema yang mereka dapatkan tersebut. Yang ketiga ada teaching pronunciation. Teaching pronunciation biasanya menggunakan tongue twister untuk ice breaking, untuk latihan pronunciation, disesuaikan dengan levelnya. Oke, next kita ke managing the noise level. Managing the noise level itu biasanya kalau kita speaking activities tuh bikin berisik ya, sudah hidup suasananya jadi berisik di dalam kelas. Jadi kita harus punya kode untuk managing agar mereka tidak berisik lagi. Misalkan dengan cara berhitung 1 sampai 5. Misal contohnya 1, 2, 3, and sampai 5 mereka harus sudah diam. Kemudian kita bisa pakai panggilan, misalkan hello class gitu, seperti itu. Juga bisa pakai tepuk tangan, itu juga bisa. Itu namanya managing the noise level. Kalau sudah mulai crowded, kita harus bisa kontrol mereka, seperti itu. Okay, I think enough for today. Thanks for your attention, and hopefully you understand my explanation, and see you next week. Bye bye.